Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kriteria ketuntasan minimal dan evaluasi. Pengertian KKM. Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Fungsi kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama, sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Setiap kompetensi dasar dan indikator ditetapkan KKM yang harus dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Mekanisme penetapan KKM. Yang pertama, penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intek peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Kriteria ketuntasan minimal setiap kompetensi dasar merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam kompetensi dasar tersebut. Kriteria ketuntasan minimal setiap standar kompetensi merupakan rata-rata KKM kompetensi dasar yang terdapat dalam SK tersebut. Langkah-langkah penetapan KKM. Yang pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intek peserta didik. Hasil penetapan KKM indikator berlanjut pada KD, SK, hingga KKM mata pelajaran. Yang kedua, hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Yang ketiga, KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Yang keempat, KKM dicantumkan dalam LHB pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik. Penentuan kriteria ketuntasan minimal. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penentuan kriteria ketuntasan minimal adalah: yang pertama, tingkat kompleksitas. Kesulitan atau kerumitan setiap indikator, kompetensi dasar, dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran pada masing-masing sekolah. Yang ketiga, tingkat kemampuan rata-rata peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya, evaluasi. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Melalui evaluasi pembelajaran, suatu komponen pembelajaran dapat diketahui ketepat sasaran dan kedayagunaannya. Komponen ini diantaranya yaitu sistem pembelajaran, strategi pembelajaran, dan kurikulum. Tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi yang pertama, mengetahui dan meningkatkan efektivitas pembelajaran.
Yang kedua, membantu belajar peserta didik. Yang ketiga, mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik. Yang keempat, serta menyediakan data yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan bagi pembelajaran berikutnya. Fungsi evaluasi. Fungsi utama dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Hal ini terwujud dalam bentuk kegiatan remediasi atau pengayaan. Suatu lembaga pendidikan juga dapat mengambil keputusan mengenai kelulusan atau ketidaklulusan siswa dengan pertimbangan dari hasil evaluasi pembelajaran. Syarat-syarat evaluasi. Yang pertama, reliabilitas atau keterandalan. Menurut Ari Kunto, bahwa reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan bahwa suatu instrumen evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat seperti ulangan. Contohnya seperti ulangan. Yang kedua, kesahihan atau validitas. Secara bahasa, konsep validitas adalah kesahihan, kebenaran yang diperkuat oleh bukti atau data yang sesuai. Yang ketiga, kepraktisan. Kepraktisan evaluasi dapat diartikan sebagai kemudahan-kemudahan yang ada kaitannya dengan instrumen evaluasi, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, dan mengolah hasil. Sekian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.